Bagaimana? Kamu sudah siap menikah? Sudah, Mbah. Baiklah. Saya akan menikahkan kamu dengan calon suamimu. Aneh, aku takut banget nih. Tenang, Gendis. Tidak akan terjadi apa-apa. Dulu aku juga pernah mengalami kayak gini. Sebentar saja kok, ntar lagi selesai. Sekarang, kalian sudah sah menjadi suami istri. Bawalah suamimu pulang. Pakaian itu, dia adalah suami kamu. Bawalah pulang dan simpan baik-baik. Dan mulai saat ini, kamu tidak boleh dekat dengan laki-laki lain. Jaga perasaan suamimu. Jangan sampai dia cemburu. Baik, Mbah. Terima kasih. Iya. Emas? Ini beneran emas kan? Aku nggak mimpi kan? Emas! Terima kasih suamiku. Nanti kamu kasih aku yang lebih banyak lagi ya. Iya Bu, bisa saya bantu Bu? Saya mau jual perhiasan emas saya Mbak. Bisa Bu, bisa saya lihat emasnya? Iya. Ini Mbak. Kok banyak banget Bu? Iya Mbak, saya lagi butuh biaya buat pengobatan suami saya. Suami saya kena stroke, makanya saya jual semua emas saya. Kira-kira semuanya laku berapa ya Mbak? Oh, sebentar ya Bu, saya tanyakan dulu. Iya Mbak. Oh, jadi sekarang kamu kerja di sini ya? Kasihan banget ya kamu. Saya pemilik toko emas ini. Pemilik toko emas ini? Gak mungkin. Kamu itu paling cuma jadi pelayan di sini. Kamu tuh apa? Janda miskin yang... Bukan Bu, Bu Gendis ini pemilik toko emas di sini Bu. Saya pelayannya. Oh, mungkin aja kamu tuh bisa menggayat laki-laki kaya ya kan? Jadi kamu bisa membuat toko emas ini kan? Udah itu bukan urusan kamu. Udah, kembali nih masnya. Saya nggak tertarik sama mas-mas dia. Gendis, maafin saya ya. Iya saya yang salah bicara. Sekarang tolong kamu beli emas saya butuh banget. Suami saya kena stroke, saya butuh uang buat biaya pengobatan suami saya, Gendis. Berapa total semuanya? Itu 100 gram. Oh yaudah, saya mau bayar 20 juta. Apa sih? 20 juta? Itu kalau di total-total semuanya emas saya itu harganya hampir 50 juta, Gendis. Emas kan sekarang lagi mahal. Ya udah, cari aja toko emas yang lain. Juga nggak ada yang mau paling. Kalau mau ya udah, kalau enggak ya udah. Tapi toko emas di sini cuma ini. Saya nggak mungkin pergi ke kota cuma buat jual emas aja. Itu butuh waktu, Gendis. Suami saya butuh cepat. Suami saya butuh pengobatan. Saya butuh uang. Ya, kalau mau ya segitu. Kalau nggak mau ya udah bawa pulang aja sana. Iya, Gendis, iya. Iya, nggak apa-apa 20 juta. Saya setuju. Nih, 20 juta. Aku puas sekali melihat Wuri mengemis-ngemis. Tapi itu semua belum seberapa. Aku akan bikin keluarga Wuri lebih menderita lagi.
Gimana keadaan Papa Ishan sekarang? Apakah ingatannya sudah pulih? Aku harus segera lihat keadaannya. Karena walau bagaimanapun keadaannya, aku harus tetap bersyukur karena papaku masih hidup. Semoga ingatan Papa Ishan bisa kembali seperti semula. Mau ngapain Nadine sebenarnya? Apa yang mau dia lakuin di hutan ini? Apa mungkin dia memang benar siluman ular? Ada apa, Nyai? Hati-hatilah, ada yang mengikutimu dari belakang. Siapa? Reno, jangan menoleh. Sebaiknya kamu tetap berjalan. Seolah-olah tidak tahu. Kok dia tiba-tiba belok? Aduh, sakit. Di sini sepi. Kalau memang Nadine siluman ular, di saat kesakitan begini, dia pasti akan berubah menjadi ular. Aduh, tolong. Tolong. Sakit. Aduh. Kasihan si Nadine. Aku harus tolong dia. Nadine, kamu gak apa-apa kan? Sini aku bantu. Udah, aku udah gak apa-apa. Nadine, kamu ngapain di sini? Aku sengaja pingin menyusuri sungai di bawah sana. Karena sungai itu nyambung di tempat sungai tempat kecelakaan Papa. Aku takut Papa jasadnya ke bawah air. Jadi nggak diketemukan jenazahnya. Ternyata Nadine masih mikirin Om Ihsan. Dan dia terus saja mencari papanya. Aku jadi merasa bersalah. Sudah berpikir yang enggak tentang dia. Mudah-mudahan usahaku menyakiti diri sendiri ini nggak sia-sia. Mudah-mudahan aja Reno percaya kalau aku ini manusia biasa, bukan siluman ular. Nadine, sebaiknya sekarang kita ke dokter ya. Lebih baik kamu bisa kan antar aku pulang. Tapi kaki kamu luka. Gak apa-apa, mungkin keseleo. Nanti aku panggil tukang urut aja. Ayo. Burung jelantik di atas awan. Ada nona cantik sungguh menawan. Si abang bisa aja godainnya. Bisa dong. Mau bantuin aku nggak bawain belanjaan aku nih? Mau dong, mau dong. Nanti aku kasih uang. Hah? Uang? Nah, nih bawainnya sekarang ya. Ya, jangankan warang. Neng aja bisa gue bawain. Jangan ngomong, ayo anterin. Iya, ayo. Out. Tuh dikenalin tuh. Iya, ini lagi kita. Wih nih, kalau bos hadir aja ya, belakang ya. Pok, beli makanannya dong. Pok Gendis. Habis belanja tuh kayaknya. Iya biasa, abis ngeborong. Banyak. Ini saya mau beli semua berapa nih? 2.500 aja. Semuanya saya beli pokoknya. Hah? Semuanya? Iya. Saya mau bagi-bagi ke tetangga. Ya, yang orang-orang yang pada miskin. Buruan. Udah jam bener deh. Iya. Buruan, bantuin. Hahaha Lagi aja. males gua sama minyak goreng. Buruan, Cuk. Bentar ya. Semua ya.
Sabar. Bentar ya, sabar. Gak usah senyum. Mau. Gue bagi saya, gue anterin aja dah, gue ngasih dah. Kagak usah. Gue aja. Deh. Nih duitnya lagi banyak nih habis narik dari bank. Gambar. Banyak bener nih bayarnya. Terima kasih, Pok. Oke banget, cakep ya. Udah bebenah, pulang. Aris. Nih. Ini kesempatan aku untuk membuat Wuri dan Juragan Kasman menderita. Emang rumahnya mau dijual? Gak usah nanya-nanya. Kamu itu gak akan mampu beli rumah saya. Udah sana kamu pergi ya. Saya mau ngurusin suami saya yang lagi sakit. Sana pergi! Ya ampun, apa susahnya sih tinggal sebutin aja berapa harganya? Harganya 500 juta. Nggak mampu kan? Walaupun sekarang kamu punya toko emas, tapi saya yakin kalau toko emas itu punya laki-laki yang udah kamu porotin duitnya. Iya kan? Ih, ngeremehin banget ya. Lihat aja, nanti malam saya akan bawa uangnya dan saya akan beli rumah ini. Beneran Nyonya Gendis mau beli rumah ini? Kalau gitu, gua bakal kebagian cipratannya. Bang Acul, gak usah ngarep deh kamu. Bakal sakit hati nanti kamu. Dia itu gak akan mampu beli rumah saya. Orang ngontrak aja dia nunggak kok. Sok-sokan mau beli rumah saya lagi. Bang Acul, pokoknya nanti malam temenin saya. Saya mau beli rumah ini. Saya bakal bawa uang tuh banyak banget. Saya tahu kerampokan. Siap Nyonya Gendis. Ayo. Sana pulang bawa uang kamu. Saya pengen lihat. Yaudah, yuk. Udah, bye. Sok-sokan punya uang. Kontrak aja nunggak. Tuh Bu Harini tuh pikirin tuh. Kenapa Ihsan masih juga nggak ingat siapa dirinya dan Nadine? Aku harus semedi untuk mencari cara mengembalikan ingatannya Ihsan. Nyi Blorong, apa kamu tahu kecelakaan mobil yang aku alami? Ihsan mulai melembut. Apa ini tandanya dia sudah mulai pulih? Iya, waktu itu mobil yang kamu kendarai masuk jurang. Dan sejak itu kamu menghilang, tidak ditemukan. Nadine sedih karena mengira papahnya meninggal dalam kecelakaan itu. Apa kamu sudah ingat masa lalu kamu? Iya Nyi Blorong, sedikit-sedikit aku mulai mengingatnya. Syukurlah. Tolong, keluarkan aku dari sini. Keluarkan aku dari penjara ini. Aku nggak mau seperti binatang. Tolong keluarkan aku dari sini. Aku harus keluar. Iya, baik. Aku akan bukakan. Aku senang sekali ingatan kamu sudah kembali. Nadine pun pasti akan senang. Apa-apaan ini? Aku akan membunuh Nyi Blorong kalau ada yang berani mendekat. Ternyata kamu cuma pura-pura dan menjebak aku, Ihsan. Iya, karena kamu adalah musuhku yang akan menghancurkan bangsa harimau. Kamu salah. Diam! Kamu tidak usah berontak. Jangan ada yang mendekat. Pergi kalian. Jangan ada yang mendekat. Atau akan aku bunuh Nyi Blorong. Kejar dia.
Ihsan sedang memanggil manusia harimau lainnya. Ini gawat. Jika pasukan harimau dengar, mereka pasti akan datang menyerang ke sini. Tidak ada apa-apa di sini. Aksa juga tidak ada tanda-tandanya. Kita cari ke sana. Dengar. Aksa mengisyaratkan Nyi Blorong sedang lemah. Kita harus ke sana. Baik, Ki. Ayo. Papa memanggil pasukan harimau. Bawa Pak Ihsan ke dalam goa. Cepat sebelum manusia harimau itu datang kemari. Baik, Ratu. Aku harus menghilangkan jejak pandangan manusia harimau. Supaya kerajaan ular ini gak diketahui sama mereka. Perisai gaib itu berhasil. Bisa Jaya gak bisa melihat kami. Suamiku, aku mau beli rumah. Aku udah gak mau kontrak lagi. Soalnya yang punya kontrakannya tuh rese banget. Mana jahat banget sama aku. Aku mau beli rumah ya. Sekarang aku butuh uang 500 juta. Kamu mau kasih kan suamiku? Ayo, kita sama-sama menggunakan kekuatan kita untuk menyembuhkan luka Nyi Blorong dari manusia harimau. Baik, Ratu. Bangun, Nyi. Ihsan, mana dia? Papa Ihsan ada di samping Nyai. Nyai, aku masih khawatir dengan keadaan sekarang ini. Karena pasukan harimau masih ada di luar, Nyi.
Kalau sampai pasukan harimau menemukan Nadine ada di sini, mereka bisa mencelakainya. Nadine, biar aku yang mengurus Ihsan dan pasukan harimau. Kamu pulang saja. Aku akan mengirim kamu dengan kekuatanku, biar tidak diketahui oleh pasukan harimau. Tapi Nyi, semoga ingatan Papa cepat kembali. Karena aku gak mau terus-terusan melawan Papa. Badanku pegel-pegel. Mas, uang. Ih, Akhirnya aku bisa beli rumahnya Juragan Kasman. Yes. Sabar ya Mas, Mas pasti sembuh. Walau uang tabungan kita sudah menipis, tapi saya akan dapatkan uang itu Mas. Mas Kasman sabar ya. Sabar. Wuri, Kasman. Malam ini aku akan bayar rumah ini. Dan kalian harus angkat kaki malam ini juga. Sekarang, silakan kalian pergi. Galak aman nih Bu. Suruh ngangkat kaki segala, gimana sih? Gak mungkin Gendis, gak mungkin kamu yang membeli rumah saya, gak mungkin. Buka tasnya Bang. Iya Bu, saya buka ya. Wow. Banyak aman nih duit. Duit tapi campur daun kali. Bang, sekarang juga usir mereka. Tuh Bu, agak mau Bu. Kalau aku usir mereka kan dosa Bu. Ibu aja yang usir, ibu kan yang punya rumah. Alah, abang gimana sih, nggak bisa diandelin banget? Iya emang gua kagak bisa diandelin. Kenapa emang? Gendis, jangan seperti itu. Juragan Kasman kan lagi sakit. Iya Bu, suruh besok aja mereka perginya. Sekarang kan sudah malam. Tuh dengerin, anak kecil aja tahu. Kayak gua kan anak kecil. Keceplosan. Enggak, mereka harus pergi sekarang ini juga. Ini balasan untuk mereka yang udah hina kita. Gendis, saya nggak jadi jual rumah sama kamu ya. Sekarang kamu yang keluar dari rumah saya, cepat sana keluar! Keluar! Suamiku, tuh kamu lihat kan? Mereka tuh jahat banget sama aku. Aku mau lihat mereka menderita. Loh, Mas kenapa Mas? Tuh, Bu Wiri, lihat kan suami kamu sakitnya makin parah. Kalau kamu nggak jadi jual rumah, gimana bisa kamu bayar pengobatannya? Mas Kasman bangun! Mas kenapa Mas? Bang, tolong suami saya banget! Iya, siap! Mas, tolong Mas! Bang, tolong Bang! Mas! Ayo keluar! Sini. Apa sih? Sini kamu. Maksud kamu apa? Nih, ini uang untuk bayar rumah ini. Semua total 500 juta. Nih ambil. Kenapa lagi tuh? Iya, kenapa ini? Ya, lu antri. Bantuin jangan ngeliatin aja gimana sih ente? Hati Pak bawanya, pulangnya udah tua, ntar pada rontok gimana? Ya Allah. Buset, itu lu lihat emas gede bener banyak banget. Wah iya. Gendis, kamu jangan kasar gitu sama Wuri. Alah, ibu ngapain sih pakai belain dia? Dia kan udah jahat sama keluarga kita.
Pok Gendis, dendam itu dilarang oleh agama. Maka dari itu, maafkan kesalahan Pok Wuri sama Juragan Kasman tempo hari. Kalau memang mereka dianggap bersalah, ye? Pak Ustadz, ngomong itu gampang, Pak. Pak Ustadz tuh nggak ngerasain apa yang saya rasain. Hari ini saya bayar kontrakan saya yang telat 3 bulan. Mulai hari ini saya nggak akan tinggal di kontrakan ibu lagi. Mulai hari ini saya akan tinggal di rumah ini. Biarin aja kontrakan itu yang tinggalin Pak Kasman sama istrinya ini. Mereka kan udah jatuh miskin. Tuh, kurang baik apa coba saya? Bang, Ayah kok curiga ya bang? Kok si Gendis tiba-tiba kaya raya begitu ya? Elah, kaya baru juga lebaran udah mulai ngerumpi. Biasa aja. Tapi wajib dicurigai, Cang. Loh, Iya kagak Iya. kompor lu, deduk. Haji selalu. Iya. Bang Acul, jagain rumah saya ya. Wah, siap tuh Nyak. Nyak siap kok. Yang penting ada duitnya, semuanya repes. Maksudnya beres. Saya mohon maaf atas sikap anak saya yang kasar. Alah, ibu ngapain pakai minta maaf sih? Udah masuk. Bu, kasihan nenek. Jangan dibentak-bentakin. Diam kamu anak kecil tau apa? Udah masuk. Cang, Nyak, ayo mau ke dalam ya, mau gajian. Elah. Dia mah kagak usah diseret, gue marahin bocah kayak gitu mah. Lu lihat tuh kejadian kayak ini pelajaran ya, semuanya bilangin sama orang kampung namanya pamili kudu akur. Baru juga Idul Fitri udah main oyog-oyogan. Ayo dah bubar dah. Ya, jalan-jalan. Pak Ustadz juga ya, bareng Pak Ustadz. Yuk. Udah, Ya elah. Aja lu ah. Elah, sujud ya. Mbak, Oh iya? boleh saya lihat dia dulu? Oh iya, boleh Mas. Mbak, kenapa gegap gitu? Enggak kok, nggak apa-apa. Pasti lagi ngelamun ya? Atau mikirin suaminya? Suami? Kata siapa saya punya suami? Orang saya janda anak 1 kok. Oh, janda ya? Tapi kok masih cantik ya? Kayak masih gadis gitu. Si Mas bisa aja. Yaudah, saya mau lihat yang itu Mbak. Yang mana? Ini? Iya. Ini? Ngapa? Wah, bagus ya Mbak. Saya beli Mbak. Sama gelangnya itu Mbak, yang ini. Yang mana? Itu. Ini? Iya. Itu buat ulang tahun ibu saya. Oh, buat ibunya. Mas ini baik banget ya. Iya Mbak. Sekarang ini yang saya punya cuma ibu. Dan saya harus bahagiakan beliau. Kalau sama ibunya aja baik, gimana sama istrinya? Istri? Saya masih single Mbak. Pacar aja saya belum punya. Kenalkan, saya Burhan. Mbak mau jadi pacar saya? Saya Gendis. Oh ya maaf. Nanti malam bisa nggak kalau saya ajak makan malam? Makan malam. Dan mulai saat ini, kamu tidak boleh dekat dengan laki-laki lain. Jaga perasaan suamimu. Jangan sampai dia cemburu. Kayaknya saya nggak bisa, Mas. Oh, nggak bisa ya? Nggak apa-apa, mungkin belum terbiasa. Oh ya, jadi berapa Mbak? Oh ya, Dicek ini dulu Mbak. semuanya jadi 5 juta. Oh iya Mbak. Permisi Bu. Oh iya? Ini ada titipan bunga dari Pak Burhan. Hah? Ini titipan. Sini? Iya. Makasih ya. Ya ampun, ternyata Burhan romantis juga. Selama ini belum pernah ada laki-laki yang mengirimkan bunga untukku.
Gendis, sekarang ini saya lagi bosan sendiri. Saya ingin sekali menikah. Dan saya juga nggak mau jadi pacar. Tapi saya mau cari calon istri. Apa kamu bersedia kalau saya menikahi kamu? Ya, kita menikah, Gendis. Saya nggak bakal lepasin kamu ya, dasar janda gatel. Lepasin, apaan sih? Kamu tuh mau naikin derajat kamu nikahin suami saya gitu ya? Lepasin nggak? Apaan sih? Aku akan buktiin sama semua tetangga-tetanggaku kalau aku bisa dapetin suami yang masih bujangan. Bukan cuma jadi simpanan laki-laki kaya. Kelihatannya Burhan juga kaya dan sukses. Kemarin aja aku dibeliin baju-baju mahal. Sekarang ngajakin makan di restoran yang mahal juga. Tapi gimana kalau suami Junku marah ya? Dan mulai saat ini, kamu tidak boleh dekat dengan laki-laki lain. Jaga perasaan suamimu. Jangan sampai dia cemburu. Tapi Burhan juga kaya. Kesempatan kayak gini gak akan datang 2 kali. Dengan kesuksesan Burhan, aku gak perlu lagi dapat kekayaan dari si Jin. Gendis, Ya, kamu ngelamun? enggak kok. Apa kamu nggak percaya sama saya? Kalau saya bisa bagian kamu? Enggak kok. Justru aku juga udah gak mau pacaran. Aku ingin menikah dengan kamu secepatnya. Secepatnya? Maksud kamu secepatnya minggu ini atau bulan ini? Maaf Gendis, kalau saat ini saya belum bisa. Sebenarnya saya nggak mau ceritain semuanya sama kamu. Tapi biar kamu nggak curiga sama saya akan ceritakan semua sama kamu. Begini Gendis, 2 hari yang lalu saya kena musibah. Rumah saya terbakar. Dan mobil yang biasa aku pakai juga terbakar. Kamu kenapa gak cerita sama aku? Terus sekarang kamu tinggal di mana? Sekarang ini saya lagi mencoba untuk membangun rumah. Tapi kamu tahu kan, kalau itu butuh dana yang banyak. Maka dari itu saya nggak bisa buru-buru menikah sama kamu. Tapi kalau kamu mau menunggu setelah 6 bulan ini, setelah saya dapat dana dan setelah saya bangun rumah, bagaimana? Ya kamu kan tahu, kalau menikah itu butuh dana yang banyak, iya kan? Aduh, bagaimana ini? Tapi mumpung Jin belum tahu, aku bisa tolong Burhan sekarang. Kalau Burhan situasinya udah stabil dan kami menikah, aku nggak butuh Jin lagi. Jadi kami bisa hidup bahagia berdua. Kamu tenang aja Burhan, aku pasti nolong kamu. Jangan Gendis, saya nggak mau ngerepotin calon istri saya sendiri. Aduh, lagian kan kalau misalnya nanti kita jadi nikah, harta aku kan jadi harta kamu juga. Begitu juga sebaliknya. Ini ambil ya. Udah ambil. Gendis, sayang kamu. Ini yang aku suka dari kamu. Kamu itu orangnya romantis banget. Ya sudah yuk, kalau gitu kita foto ya. Nanti kalau kamu kangen sama saya, kamu bisa lihat di foto itu, oke? Bapak, ibu, sini. Iya, sini. Kenalin. Iya. Kenalin. Ini calon suami saya. Masih bujangan loh. Wah. Bisa aja bilangnya bujangan, padahal punya anak istri. Ngomong jangan sembarangan. Kalau kagak ada buktinya nambah dosa aja. Ya Neng ya. Warga sini tuh pada sirik sama aku. Soalnya aku tuh yang paling sukses kamu ini. Gendis, kamu nggak usah pikirkan mereka. Yang penting adalah kamu urus urusan kamu sendiri, mengerti? Saya permisi dulu, jalan sana lagi ya. Yuk.
Kayaknya ini cukup buat beli mobil. Kok gempa sih? Menurut kamu ini cukup nggak untuk beli mobil? Wah, kalau ini mah cukup banget nih buat beli mobil mewah. Dan saya akan pastikan mobil kamu adalah mobil yang paling mewah di kampung ini. Wow, banyak amat tuh duit. Apa jangan-jangan Nyonya Gendis itu ikut persugihan? Kagak boleh suujon gua. Kata Pak Ustadz, kalau suujon itu namanya dosa. Tapi kalau gua punya uang sebanyak itu, gua bakal lamar cewek gua yang ada di kampung Australia. Kok Australia jauh amat? Bodo amat ah. Kalau gitu, aku pamit dulu. Mau ketemu sama temanku. Besok kamu aku jemput ya, pakai mobil baru, oke? Ada tamu. Kok nggak diajak masuk, Gendis? Ibu, maaf Gendis, ibu ini siapa? Oh, dia ini pembantu aku. Oh ya sudah, kalau gitu aku pamit ya. Iya. Sampai ketemu. Iya, dah. Ibu ini lain kali kalau ada temen aku yang datang, ibu gak usah pakai keluar. Bikin malu aja. Aduh Burhan, kamu tuh selain ganteng, udah baik, romantis lagi. HP ku? Hah? Suamiku, maafin aku nggak bakalan ngelakuin kayak gitu lagi suamiku. Aku hilaf, aku janji aku nggak akan kayak gini lagi. Sumpah, aku janji aku akan setia sama kamu dan aku nggak akan centil-centil lagi sama orang lain. Aku janji suamiku, aku janji. Terima kasih suamiku sayang. Kamu udah gak marah lagi kan? Duh, Burhan mana ya? Udah jam segini kok belum datang juga sih? Loh, masih di sini? Belum berangkat? Nggak usah ikut campur deh. Udah sana urusin Cika. Udah 3 jam. Kok Burhan mau datang juga ya? Apa Burhan gak mungkin datang? Apa jangan-jangan Burhan mau bohongin aku? Tapi gak mungkin. Burhan itu kan sayang banget sama aku. Masa dia bohongin aku sih? Apa mungkin ngurusin mobilnya belum selesai ya? Duh, handphone aku pakai rusak lagi. Apa aku tunggu di toko emas aja ya? Udah deh. Apa Burhan tadi kesini? Pak Burhan dari tadi tidak kesini, Bu. Kembalikan uangku. Kalian menipu aku. Kalian membohongi aku. Membohongi apa, Bu? Jangan belakang nggak ngerti deh. Nih, gelang emas yang aku beli kemarin sekarang berubah jadi besi berkarat. Ibu ngarang aja. Masa emas jadi besi berkarat gitu sih?
Ini buktinya. Sekarang juga kembalikan uang kami. Nggak bisa, Bu. Saya nggak bisa ngembaliin uang Ibu. Saya ini jual emas asli kok. Jangan-jangan ibu-ibu ini yang membohongi saya. Malah nyelak lagi. Enak aja udah ada buktinya juga. Ini udah bukti Masih jelas nyelak kok. aja. Astaga! Kenapa emasnya berubah jadi besi semua? Tuh kan, kalian mau menipu kami. Cepat kembalikan uang kami. Kenapa emas-emas itu berubah menjadi besi? Apa jangan-jangan suamiku marah? Celaka. Jangan-jangan emas di rumah juga berubah menjadi besi. Bu, jangan Bu. Aduh, celaka. Mereka ngikutin aku sampai sini. Penipu! Dia menipu. Emas yang dijual besi berkarat. Iya, Jadi, Hei ibu-ibu, saya juga jual emas ke dia, tapi ternyata uang yang dia berikan ke saya itu berubah jadi daun kering. Saya nggak terima, Gendis, keluar! Keluar, Gendis! Keluar dari rumah saya! Tenang semuanya, tenang. Aduh, bahaya. Mereka makin banyak. Kalau mereka masuk sini gimana ya? Pokoknya semua tenang, jangan bikin kerusuhan di rumah orang. Kalau kalian bikin keributan, gua bikin api dong. Nanya lagi. Ya Allah, harus dihentikan ini semua. perempuan itu sudah menipu kami. Kembalikan uang-uang kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada masalah itu sebaiknya dibicarakan dengan baik-baik. Kagak boleh bertindak anarkis, ya. Jadi udah nipu kita, Pak Ustadz. Mana sih? Keluar, penipu, keluar. Udah, jop lo teriak. Ente rame-rame, dia sendiri teriak. Keluar gitu. Keluar! Tuh kan, buka pintunya! Iya, buka pintunya. Suamiku, maafin aku. Aku nggak akan selingkuh lagi. Aku akan setia sama kamu. Kamu jangan marah sama aku, please. Aduh. Ampun suamiku, ampun. Aku gak bakal selingkuh lagi, aku janji. Ampun suamiku, aduh. Kita harus cari pada ini. Itu. Ayo, kita mesti gotong royong untuk pademin apinya. Ya Allah, kenapa bola api itu menyerang warga ya? Apa jin yang melakukannya? Bola api udah nggak ada. Api lama Pak Air. Pak Air, ini dobrak. Terima kasih Nyi. Tolong! Ya Allah, aku mesti bantu mereka Nyi. Nadine bisa celaka. Aku harus membantunya. Apaan? Apa? Nadine mana? Nadine. La ilaha illallah, gua kali lu gandeng dari tadi, lu gimana sih? Balik. Balik.
Encing, ayo keluar Encing. Mpok Gendis gimana? Masih di dalam, tolong. Aku harus menyelamatkan diri. Emasku, uangku. Syukurlah uangku nggak berubah dan emasnya nggak berubah jadi besi berkarat. Apa? Kok berubah jadi besi berkarat dan kertas uangnya? Uangku, emasku. Emasku, kembalikan uangku. Kembalikan emasku. Kembalikan uangku. Alhamdulillah Nadine selamat. Untung aja nggak jadi apa-apa. Kalau terjadi apa-apa, gue jomblo. Nadine, lu nggak kenapa-napa kan? Nya, tapi Nadine khawatir sama Mpok Gendisnya. Nadine mesti bantuin Lia, Nya. Astagfirullahaladzim. Gendis. Ibu. Gendis. Ibu. Apa boleh buat ya Bu? Kalau memang nasibnya Gendis sudah seperti ini, ikhlaskan saja Bu kematian Gendis. Iya Pak Ustadz. Saya menyesal dengan apa yang terjadi dengan anak saya Pak Ustadz. Selama ini saya curiga. Tapi saya tidak tahu harus bagaimana menasehatinya. Saya rasa anak saya menikah dengan jin, makanya dia bisa jadi kaya mendadak. Menikah dengan jin itu dilarang oleh agama. Menikah dengan jin adalah persekutuan dengan jin. Itu adalah kemusyrikan yang nyata. Sebab satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni adalah syirik. Semoga almarhumah Gendis jalannya lurus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo Bu, keluar cepat. Udah bawa. Ibu. Bawa saya ikut campur. Jangan bawa barang saya. Kenapa barang-barang saya? Diam kan? Diam. Anak kamu itu punya utang sama gua. Makanya barang-barangnya gua sita. Saya gimana kalian? Astagfirullahaladzim. Kenapa barang-barang rumah saya diberantakin begini? Kamu baru datang. Cepat bayar utang. Saya belum ada uang. Saya minta waktu lagi. Barang-barang lo nggak ada yang berharga. Rumah lo gue sita. Jangan bisa dong. Kalian nggak bisa main sita rumah ini. Rumah ini tuh atas nama saya. Punya saya. Kalau kalian punya utang sama Bang Haji, harusnya kalian minta tanggung jawab sama dia. Gue nggak peduli. Ini rumah siapa? Kalau Haji nggak bayar utang, kalian semua keluar dari rumah ini. Ini rumah gua. Jangan. Bang, saya mohon. Jangan ambil rumah saya. Saya pasti akan bayar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf nih bukannya ikut campur, cuma kayaknya ya namanya sekampung kudu ngasih tahu ya. Iya. Bang, ini maaf ya kalau nyetak rumah orang, perasaan saya mah kagak sembarangan begitu, Bang. Ada proses hukumnya. Iya. Lagian saya lihat rumah orang jadi berantakin begini, waduh kagak boleh, Bang. Dosa kualat. Gak boleh begitu, Bang, jelek. Betul nggak Pak Ustadz? Iya. Siapa kalian? Kalian gak ada urusan. Haji yang punya utang sama gua. Pergi
Atau begini saja, kalau Pak Haji bilang mau bayar, dia pasti akan bayar. Sebaiknya kalian pulang dulu. Nanti kalau Pak Haji punya uang, kalian balik lagi. Saya yakin Pak Haji akan melunasi semua utang-utangnya. Iya bang, saya pasti akan bayar. Oke, saya kasih waktu 1 minggu. Kalau nggak bisa bayar, awas! Ayo. Haji, gimana namanya kalau disita, Haji? Makasih ya bapak-bapak ibu-ibu. Iya Bang Haji, kalau punya uang tuh ditabung Ya. biar bisa bayar utang. Ya. Nah itu banda-bandanya kalau kagak mau kagak dipakai lagi taruh di rumah saya juga. Boleh kita bantuin, ya? Yuk. Malu aja lu pada lu. Usaha namanya juga. Kagak bohong, bercanda semuanya. Orang lagi sedih kagak boleh gitu ya Tat ya. Tapi kalau serius juga kagak apa-apa. Iya. Assalamualaikum. Ntar dulu Cang, satu lagi kalau nabung itu pangkal kaya. Wah lu dulu kagak kaya nabungnya di Semar. Iya. Ya, assalamualaikum Haji. Haji. Iya Pak. Gimana ini, Ji? Gara-gara abang, toko disita. Rumah kita juga hampir disita. Aku tuh malu bang. Tetangga semua pada tahu. Aku nggak mau hidup miskin. Punya banyak utang. Kalau sampai rumah kita disita, kita mau tinggal di mana? Lagi pula saat ini tuh aku sedang hamil bang. Mau lahiran pakai apa? Pikir dong. Sabar Marisa. Aku yakin Allah akan berikan jalan keluar untuk kita. Aku juga banyak utang juga karena kamu. Yang banyak keinginan. Ingin ini, ingin itu. Sudah, ngapain kalian ribut? Nggak ada gunanya kalian ribut. Marisa. Kemana kamu Marisa? Udah, Nak, udah. Nggak usah dikejar, mungkin dia ingin menangkan diri. Sudah biarlah. Dia namanya. Ini gimana rumah kita? Mama Rina, saya ini udah bosen hidup miskin. Mama Rina bisa bantu saya kan? Supaya saya bisa cepet kaya. Pakai cara pesugihan juga nggak apa-apa kok. Kalau kamu benar ingin cepat kaya, kamu bisa lakukan pesugihan dengan cara tukar janin. Tukar janin? Maksudnya? Kamu persembahkan janin-janin untuk mendapatkan kekayaan. Dan janin yang pertama kamu persembahkan adalah janin kamu sendiri. Janin saya. Setelah kamu menukar janin kamu untuk pesugihan, pasti kamu akan mendapatkan banyak uang. Tapi kamu jangan kaget. Kamu akan mendapatkan rezeki dengan cara yang aneh. Jangan ditolak. Iya, saya nggak keberatan. Yang penting saya bisa cepet kaya, ya kan? Kamu bisa melakukan pesugihan ini sampai 7 kali. Dan setiap kamu menukar janin, kekayaan kamu akan melimpah setiap harinya. Tapi bagaimana saya mengambil janin orang? Setelah kamu menentukan janin mana yang mau kamu ambil, kamu cukup melempar gulungan bedong yang berisikan gunting kecil dan popok bayi ke genteng rumah yang lagi hamil. Setelah itu, dia akan diteror dengan tangisan-tangisan bayi. Dan kehamilannya itu akan kamu ambil janinnya. Jangan lupa, kamu butuh tumbal selain bayar sama saya. Kalau gitu, kapan dan di mana saya akan mulai? Di mana saja bisa. Malam Jumat besok adalah malam yang tepat untuk kamu mulai pesugihan itu. Bagus, Bang Haji udah pules. Dia nggak akan tahu kalau aku akan ngakuin pesugihan.
Marisa kenapa ya? Kok dia tergesa-gesa kayak gitu? Aku udah bosan hidup miskin. Gak apa-apa, aku korbanin janin ini. Aku masih bisa hamil lagi kan. Ini aku korbankan janinku untukmu. Tolong tukar janin ini dengan kekayaan.